Saya akan menjelaskan tentang pengertian folklore. Folklore merupakan gabungan dari dua kata, folk dan lore. Kata folklore berasal dari bahasa Inggris yang masing-masing memiliki arti sebagai berikut. Yang pertama, folk. Folk ini adalah sekelompok orang yang memiliki ciri khas tertentu seperti kebudayaan, fisik yang membedakan dengan kelompok lainnya. Dan lore adalah kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun secara lisan maupun isyarat. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, folklore adalah adat istiadat tradisional dan cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun tetapi tidak dibukukan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian folklore adalah suatu kebudayaan manusia, kolektif, yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, baik itu dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk isyarat. Oleh karenanya, folklore identik dengan tradisi dan kesenian yang berkembang pada zaman sejarah dan telah menyatu di dalam kehidupan masyarakat. Di Indonesia sendiri, setiap daerah, etnis, kelompok, suku, dan golongan agama masing-masing masyarakat telah mengembangkan folklornya sendiri, sehingga terdapat beraneka ragam folklore yang ada di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu ciri-ciri folklore. Yang pertama, folklore merupakan milik bersama dari kolektif tertentu karena pencipta pertama sudah tidak diketahui dan juga setiap anggota dari kolektif yang bersangkutan pun merasa memilikinya dan mereka merasa bahwa mereka yang menciptakannya. Dan yang kedua adalah pewarisan dan penyebarannya dilakukan melalui dari mulut ke mulut secara lisan, yakni dengan tutur kata maupun dengan isyarat. Folklore ini bersifat anonim, jadi tidak tahu siapa yang menciptakannya. Ciri-ciri folklore yang selanjutnya, folklore ini hadir dalam beberapa versi maupun variasi-variasi yang berbeda. Hal ini dikarenakan oleh cara penyebarannya dilakukan secara lisan, sehingga sangat mudah mengalami sebuah perubahan. Folklore bersifat tradisional, maksudnya adalah folklore disebarkan dalam bentuk relatif, tetap, atau relatif standar. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk folklore. Di bagian bentuk-bentuk folklore ini terdapat 3 bagian bentuk, yaitu yang pertama bentuk folklore secara lisan, kemudian yang kedua folklore sebagian lisan, kemudian folklore bukan lisan atau non-verbal folklore. Kemudian bagian yang kedua folklore sebagian lisan. Folklore sebagian lisan merupakan folklore yang bentuknya yang terdiri dari campuran unsur lisan dan unsur bukan lisan, seperti permainan rakyat, adat istiadat rakyat, pesta rakyat, dan lain-lain. Bentuk folklore bagian yang ketiga yaitu folklore bukan lisan atau non-verbal folklore. Merupakan folklore yang bentuknya bukan lisan. Contohnya seperti arsitektur, yang mana ada salah satu bentuknya dari rumah adat dari Papua, yaitu Honai. Kemudian salah satunya lagi yaitu bentuk kerajinan tangan seperti gelang, yang mana bentuknya seperti ini tetapi buatannya dari bahan asli yang ada di alam. Kemudian yang ketiga lagi yaitu kerajinan tangan berupa noken, yang bentuknya seperti ini. Noken khas tradisional dari Papua. Jenis-jenis folklore. Yang pertama, mitos. Mitos merupakan suatu hal yang berbau mistis yang dipercayai oleh sekelompok orang yang berkembang di suatu daerah. Contohnya di Papua itu seperti Spok atau Swangi. Itu dipercayai oleh orang-orang Papua sebagai hantu atau setan. Yang kedua, legenda. Legenda adalah prosa atau cerita rakyat yang berkembang di suatu daerah. Contohnya yang berkembang di daerah Papua itu adalah asal usul burung cendrawasih dan
asal-usul Danau Sentani. Oke, selanjutnya jenis-jenis folklore yang ketiga yaitu ada dongeng. Dongeng merupakan cerita-cerita yang dibuat oleh manusia yang berisikan nilai moral kehidupan. Biasanya dongeng diceritakan oleh orang tua kepada anaknya sebagai pengantar tidur. Nah, dongeng di sini kalau dari Papua yaitu ada cerita Mandar Makeri. Lanjut yang keempat, nyanyian rakyat. Nyanyian rakyat merupakan salah satu bentuk folklore yang terdiri dari teks dan lagu. Contohnya kalau dari Papua itu ada Apuse, terus yang Kurambiyangko dan Sajojo. Yang kelima atau yang terakhir, upacara. Upacara merupakan salah satu cara untuk memberikan penghormatan terhadap nenek moyang, tempat, peristiwa tertentu yang telah terjadi di masa lalu yang dihormati dan dilestarikan hingga kini. Contohnya itu dari Papua yaitu ada bakar batu. Fungsi folklore. Adapun fungsi folklore yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sistem proyeksi sebagai sarana untuk mencerminkan imajinasi kolektif. Yang kedua, sebagai sarana untuk meratifikasi lembaga dan institusi budaya. Yang ketiga, sebagai alat pendidikan untuk anak-anak. Yang keempat, sebagai instrumen kekuatan dan kontrol sehingga norma-norma masyarakat selalu dihormati oleh anggota kolektif mereka.